Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM N2402085. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel ilmiah yang berjudul Analisis Kandungan Logam Berat Timbal Pb pada tumbuhan papirus dengan nama lain Cyperus papyrus L di Sungai Wangi, Pasuruan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya pencemaran logam berat, khususnya timbal atau Pb di Sungai Wangi, Kabupaten Pasuruan. Nah, jadi timbal atau Pb adalah unsur kimia berupa logam berat yang berasal dari nama Latin plumbum dan memiliki nomor atom 82. Unsur ini berwarna abu-abu kebiruan, lunak, mudah ditempa, dan memiliki sifat tahan korosi yang membuatnya digunakan dalam berbagai industri seperti baterai, kabel, dan pelindung radiasi. Timbal juga dikenal beracun dan berbahaya bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Dapat mengkontaminasi tanah, air, dan udara. Nah, dalam penelitian ini membahas bagaimana tumbuhan air yaitu papirus dapat digunakan untuk mendeteksi atau bahkan membantu mengurangi pencemaran logam berat di perairan. Logam berat seperti Pb sangat berbahaya karena bersifat toksik, dapat terakumulasi di organisme dan sulit terurai secara alami. Di sisi lain, beberapa tumbuhan air seperti Cyperus papyrus ini memiliki kemampuan untuk menyerap logam berat di air melalui akarnya. Hal inilah yang membuat papirus berpotensi menjadi bioindikator atau bahkan fitoremediator, yaitu tanaman yang dapat menyerap dan menurunkan kadar polutan di air. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menentukan kadar Pb di air Sungai Wangi. Kemudian yang kedua ada menentukan kadar Pb pada akar tumbuhan Cyperus papyrus. Dan yang ketiga ada menganalisis hubungan antara kadar Pb pada akar dengan biomassa tanaman. Adapun penelitian ini dilakukan secara observasional atau deskriptif di lapangan tanpa perlakuan eksperimen. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Oktober hingga November pada tahun 2021 di 3 stasiun di Sungai Wangi yang mewakili daerah dengan tingkat pencemaran berbeda. Pertama, sampel air diambil langsung dari sungai, lalu diolah dengan larutan asam nitrat dan asam klorida untuk analisis logam. Selanjutnya, sampel akar papirus dikeringkan, dihaluskan, lalu dilarutkan dalam asam yang sama. Setelah itu, kadar logam Pb diukur menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometry atau EES, yaitu alat standar untuk analisis logam berat. Selain itu, peneliti juga mengukur biomassa tanaman berdasarkan berat kering dan menggunakan analisis korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara kadar Pb dan biomassa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar timbal Pb di air Sungai Wangi berkisar antara 0,019 hingga 0,041 ppm. Nilai ini menunjukkan bahwa pada beberapa titik seperti stasiun 2, kadar Pb melebihi baku mutu air menurut peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 yaitu sekitar 0,03 ppm. Sedangkan kadar timbal Pb pada akar tumbuhan papirus berkisar antara 0,089 hingga 0,117 ppm, yaitu masih di bawah ambang batas 0,5 ppm menurut Standar Nasional Indonesia nomor 7378 tahun 2009. Adapun rata-rata biomassa tanaman tertinggi terdapat di stasiun 1 yaitu sekitar 44 gram, sedangkan terendah di stasiun 3 yaitu sekitar 34 gram. Hasil korelasi Pearson tersebut menunjukkan hubungan positif yang kuat dengan nilai korelasi sekitar 0,90. Artinya, semakin besar biomassa tanaman papirus, semakin besar pula kadar timbal Pb yang terakumulasi di akarnya. Peneliti menjelaskan bahwa perbedaan kadar timbal Pb di setiap lokasi dipengaruhi oleh tingkat aktivitas manusia. Pada stasiun 1 dan 2 yang dekat dengan pemukiman dan industri menunjukkan kadar Pb yang lebih tinggi dibanding stasiun 3 yang lebih alami. Korelasi positif antara biomassa dan kadar timbal Pb menunjukkan bahwa papirus mampu menyerap logam dari air tanpa menghambat pertumbuhannya.
Namun, penulis menyimpulkan agak cepat bahwa papirus bisa dijadikan fitoremediator, padahal belum ada percobaan yang membuktikan seberapa besar kemampuan tanaman ini menurunkan kadar timbal Pb secara langsung. Selain itu, faktor-faktor lain seperti pH air, oksigen terlarut, dan nutrisi juga dapat memengaruhi pertumbuhan dan penyerapan logam, tetapi belum dianalisis secara mendalam pada artikel ini. Secara umum, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, yaitu menghadirkan data lapangan aktual di wilayah Pasuruan. Kemudian yang kedua, menggunakan metode analisis logam yang tepat dengan Atomic Absorption Spectrophotometry. Dan yang ketiga yaitu menghubungkan kadar logam dengan biomasa tanaman secara ilmiah. Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu hanya bagian akar yang diukur. Kemudian tidak ada uji kualitas analisis kimia seperti kontrol atau duplikasi. Dan yang terakhir yaitu analisis statistik yang masih sederhana, hanya menggunakan korelasi tanpa model multivariat. Namun, hasil penelitian ini penting karena memberikan data awal tentang tingkat pencemaran logam berat di Sungai Wangi. Kedepannya, penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan uji fitoremediasi secara eksperimental, mengukur logam pada bagian lain tanaman seperti batang dan daun, serta melakukan pemantauan berkala untuk melihat perubahan kadar logam dari waktu ke waktu. Dengan demikian, papirus berpotensi menjadi bioindikator alami pencemaran logam berat di sungai-sungai yang ada di Indonesia. Sebagai kesimpulan, artikel ini menunjukkan bahwa kadar timbal Pb di Sungai Wangi sudah melewati batas aman di beberapa lokasi, dan tumbuhan papirus mampu menyerap logam tersebut pada akarnya. Walaupun belum bisa dikatakan sebagai fitoremediator secara pasti, hasil penelitian ini membuka peluang besar untuk penelitian lanjutan di bidang toksikologi, lingkungan, dan fitoremediasi. Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aktivis, melainkan tugas kita semua sebagai penghuni bumi. Dari langkah kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, hingga upaya besar seperti mengurangi pencemaran industri. Setiap tindakan memiliki arti penting bagi kelestarian alam. Mari kita rawat bumi seperti kita menjaga diri sendiri, karena keseimbangan lingkungan adalah kunci bagi kehidupan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.